Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa anfa'u makhtara sadah al-ajilla, paling manfaatnya ataupun paling bagusnya yang dipilih oleh para sadah, maknanya para pemuka-pemuka, orang-orang arifin, yaitu la ilaha illallah. Ya, jadi mereka ini bidayah, fil bidayah, maknanya pertama daripada memasuki ini suluk ataupun tasawuf di dalam, karena yang namanya tasawuf yaitu katanya makin bersih hati seseorang makin kuat tasawufnya, ya. Jadi ini maknanya pembicaraan masalah hati. Namun ada hal-hal yang membuat hati ini bersih, di antaranya beliau mengatakan paling manfaatnya adalah bacaan la ilaha illallah. Ya. Malah dikatakan bacaan la ilaha illallah ini zikir jaufiyah, dari dalam. Sampai bisa kita baca la ilaha illallah, mulut tidak goyang. Ya, kalau lainnya pasti bergerak. Subhanallah. Kalau la ilaha illallah bisa la ilaha illallah, ya. Maknanya mulut kita tidak bergerak, itu bisa dari dalam. Dan juga ada dalam hadis Nabi, afdhalul dzikri adalah fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa qalu hiya anfa'u syai'in fi ilajil muridin. Bahkan dikatakan la ilaha illallah ini paling manfaatnya sesuatu di dalam pengobatan muridin. Jadi murid maknanya orang yang menginginkan as-suluk ataupun jalan kepada Allah. Hatta yang kulahu al-warid ilal jalalah thumma ilal hawiyah. Ini biasa dipakai di dalam wiridan, sampai ada di antara mereka tidak sadar, ya. Ya. Jadi maknanya pertama Allah la ilaha illallah, kemudian ke lafdzul jalalah Allah, kemudian hawiyah ya. Ini ada salah satu cara daripada kebersihan hati. Pertama la ilaha illallah, kemudian meningkat ke lafdzul jalalah, yaitu tinggal baca Allahnya saja, ya. Allah, kemudian hawiyahnya maknanya huwa, dia, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man salakat tariq. Ini Habib Ali bin Hasan menjelaskan kepada kita bagaimana para sufi ataupun para arifin sehingga mereka sampai kepada Allah dengan cara ini, ya. Ini cara, maknanya ini merupakan resep bagi kita. Ada dengan cara baca Fatihah pertama, lalu baca la ilaha illallah, baru baca lafdzul jalalah, kemudian yaitu kalimat huwa. Wa minhum man salakat tariq, ada juga dari mereka yang menjalani at-tariq bis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara salawat. Ya, dengan cara salawat. Jadi dengan cara apapun, di dalam riwayat dikatakan at-turuq ilallah bi adadi anfasil khalq, jalan menuju keridhaan Allah sebanyak napasnya makhluknya, banyak sekali. Jadi kita tidak usah terikat dengan sesuatu, ya. Ini tadi dengan la ilaha illallah, sekarang dengan salawat juga bagus. Walartiya bidzalik, tidak ada keraguan dalam hal ini. Wa minhum man salaka bimudawamati qiraatil Quran, ada juga dengan cara mudawamah, continue membaca Quran, ya. Ada juga yang mudawamah membaca Quran. Maknanya dia baca Quran dari awal ditandain, dibaca lagi sampai terakhir, mentok, hatam, balik lagi. Karena dalam hadis dikatakan ahabbul a'mali ila al-hallul murtahil, amalan yang paling disenangi oleh Allah yaitu pekerjaan PP, pulang pergi. Sahabat bertanya, wa mal hallul murtahil, apa ya Rasulullah ini pekerjaan pulang pergi? Katanya man qara al-Quran wa daraba bil Quran wa khatama bihi summa bada. Orang yang mulai baca Quran, kemudian hatam, balik lagi, hatam, balik lagi, hatam, balik lagi. PP, ya, pulang pergi.
Ini juga untuk menuju kepada Allah. Fayalzal al-murid muraqabatu awradih. Dilazimkan bagi seorang murid. Jadi murid ini murid ya. Murid, ada kan murid. Ini maknanya murid, murid yang akan menuju kepada keridhaan Allah, yaitu menjaga auraduhu, aurat, maknanya wiridannya dia. Jadi setiap orang punya wiridan. Apa saja? Ya masing-masing mungkin kita ada punya wiridan. Saya melazimkan diri saya baca sekian di dalam sehari. Fa ayyu wirdin ra'a ziyada fihi lazimah. Wiridan mana saja yang dia lihat ada bekasnya, kita bisa mencoba ya. Kadang-kadang ada wiridan yang subhanallah ada kontakan ke hati. Ada beberapa. Apakah baca subhanallah atau baca la ilaha illallah atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang mana kita lihat ada bekasnya, itu kita perbanyak. Ya. Jadi al-insan ala nafsihi basira. Masing-masing tahu dirinya ya. Masing-masing kadang-kadang ada yang cocok. Ya, seret di hati kita sudah. Ya. Jadi subhanallah dalam agama kita ini mudah. Tidak ada namanya disulitkan. Ya. Jadi kita disuruh cari yang mana yang legah di hati. Tidak boleh kita terikat sama sesuatu. Ziyada fihi lazamahu, itu dia lazimkan. Wadama alaihi, dan dia dawam, maknanya meneruskan, jangan diputus-putus walaupun sedikit ya. Fa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qallah, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang continue walaupun sedikit ya. Kita juga tidak menuntut banyak ya, walaupun hanya sedikit. Qala Syekh Al-Amri, wa idza kana al-murid fi hijri syaikhiha, ini permasalahan apabila seorang murid itu dia berada di dalam tanggungan syekhnya. Ini seperti ada di di rubat atau di pesantren, atau dia berada masuk perkumpulan zikir ya. Kalau enggak salah di sini jarang ya, di Mekah ataupun di Syam, di Urdun itu banyak. Jadi mereka punya kumpulan zikir. Ya, banyak mereka kadang datang ke Mekah, ya mereka mengadakan zikir dipimpin oleh syekhnya. Nah, katanya kalau ada wiridan seperti ini, ada syekh, nah, kita tinggal nurut apa kata syekh. Nyuruh baca apa itu yang kita turuti. Ini kalau memang kita ini ikut perkumpulan zikir. Ya. Ini juga perlu dihidupkan ini ya. Kalau kita kan biasanya perkumpulan arisan banyak, Masya Allah. Perkumpulan ini, perkumpulan. Kalau mereka perkumpulan zikir, ya ada caranya. Ada yang dengan thariqah salawat, ada dengan la ilaha illallah sampai mereka berdiri. Ya. Ya, ada yang dipimpin oleh syekhnya sampai banyak yang jatuh ya. Dari kalau sudah sampai, ada juga thariqah rifaiyah. Itu kalau mereka sudah puncak zikir, itu dia tidak merasakan apa-apa. Sampai dia benturkan, dia punya kepala ditebok, nggak terasa. Ya. Tapi tidak usah, cara seperti ini thariqah Ba'alawiyah tidak memakai. Ya, mereka memakai thariqah dengan al-mutmainnah ya, tenang saja kita baca apa yang kita tahu, Ratibul Attas, Ratibul Haddad dan lain-lainnya. Ini hanya saya sebutkan bagaimana mereka di dalam menuju kepada Allah dengan cara bermacam-macam, dan semuanya itu bagus. Ya. Fala yashtaghilu illa bima ya'muru. Kalau kita ada syekh khusus, maka kita tidak usah menyibukkan diri kita kecuali yang disuruhkan oleh syekh tadi. Minal adhkar, daripada zikir, wal aurad, daripada wiridan, wa gairiha min sairi ibadatihi, dan seluruh ibadahnya. Wa qala Muhammad ibn Thabit al-Bunani, ya, berkata al-Imam Muhammad Thabit al-Bunani radhiyallahu anhuma, lamma hadarat abi al-wafah, setelah ayahku menjelang kematiannya, maknanya sudah dekat ajalnya, ja'altu ulaqinuhu syahadah, saya mentalkin dia syahadat, maknanya anaknya duduk di samping telinga ayahnya, dia talkin ayahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faqala li, lalu ayahku mengatakan kepada saya, ya bunayya, wahai anakku, da'ni, tinggalkan saya, fa inni fi wirdis sabi', saya lagi dalam zikirku yang ke-7. Ya, jadi bagaimana orang yang mudawamah alat zikir sampai mau meninggal dia terus baca.
Sampai yang anaknya tadi dia nyangka ayahnya lalai, padahal tidak. Dia punya mudawamah zikir. Sekarang dia lagi zikir ke yang ketujuh, tidak disebut zikir mana, ya. Katanya jangan ganggu saya, kau jangan ganggu saya mentalkin zikir. Saya lagi menyelesaikan zikirku yang ketujuh. Ya. Naqalahu walladzi qablah Asy-Syaikh Muhammad Ibrahim ya Ibnu Ubad fi Syarhil Hikam. Tsumma qala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu wa mudawamatul aurat. Mudawamah maknanya mudawamah ini meneruskan ataupun melazimkan wiridan min akhlaqil mukminin, itulah akhlaknya orang mukmin. Ya. Wa tariqil abidin, dan jalannya ahli-ahli ibadah. Wa hiya baridul iman, ini adalah barid, pos iman. Barid ini maknanya yang mengantar kepada iman yang sempurna. Wa alamatul iqan, dan juga alamatnya daripada yakin. Ya. Kita mudawamah. Makanya kita kalau luput itu diqadha. Ya. Paham maksud saya ya? Maknanya kalau kita ada kebiasaan baca wiridan, kita sibuk, ada acara, ada kondangan dan sebagainya, kita besoknya kita bayar. Sebenarnya tidak wajib, cuman membiasakan diri. Ya, itu salah satu cara. Wa fil khabar, di dalam khabar, inna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha su'ilat an amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidatina Aisyah istri beliau ditanya oleh orang tentang amalannya Nabi. Faqalat kana amaluhu dimah. Amalannya Nabi ini mudawamah. Maknanya enggak putus-putus. Ya, dima maknanya mudawamah. Itulah amalannya Nabi. Ya, kamu sudah tahu bagaimana beliau biasa sholat duha, tidak mudawamah. Sholat witir terusin. Ya, itu amalannya Nabi. Wa fi lafdin akhar, di dalam lafaz yang lain, kana idza amila amalan atqanahu wa athbatah. Telah ada kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau beramal satu amalan, itu dia atqanahu, enggak ngambang, diselesain benar-benar. Ya. Wa qala ba'duhum ilzamil adab zahiran. Lazimkan adab zahir. Maknanya kita harus beradab di dalam zahir kita, zahir yang kelihatan ya, bacaan zahir. Ya. Wa batinan, dan juga batin. Fama asaa ahadul adab fi zahir illa uqiba zahiran. Jadi tidak ada seorang yang kurang adab di dalam zahirnya kecuali ada nanti balasannya iqab, maknanya hukumannya di batinnya dia. Batinnya rusak, kacau. Begitu juga sebaliknya, ya, faman asaa al-adab fi zahir sudah, wa batinan. Begitu juga sebaliknya. Wa ma asaa ahadun adab batinan illa uqiba zahiran, batinan illa uqiba zahiran. Begitu juga kalau batin kita kurang khusyuk, nanti juga ada balasannya di zahir, kacau wiridan zahirnya kacau. Jadi harus nyambung. Kita zikir zahir, hati tidak khusyuk, tidak hadir, nanti lama-lama kacau yang zahir. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kalau zahirnya kurang rapi, entar baca entar tidak, akhirnya khusyuknya juga lama-lama rusak juga. Ya, ini timbal balik. Wa qala Dzunun al-Masri idza kharajal murid an haddil adab, apabila seorang murid, seorang yang menuju kepada zikir keridhaan Allah, keluar dari jalur, maknanya dari tidak ada adabnya. Dalam zikir tidak beradab. Maknanya entar baca entar tidak, batinnya juga kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Fa innahi yarju'u min haitsu syaa, itu kembali ke semula. Ya, maknanya kembali semula sebelum dia berzikir. Ya, kembali kepada posisi semula, tidak dapat apa-apa. Ya. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, man lam yata'addab lil waqti muqit. Siapa yang tidak ada adabnya sama waktu itu muqit, dibenci ya, maknanya tidak mendapatkan ridha Allah. Wa su'ila ba'duhum
hal yajidul 'asi halawatat ta'ah. Ada sebahagian daripada ulama sufi ditanya, apakah seorang yang tukang maksiat merasakan lezatnya ibadah? Ya, maknanya dia Masya Allah dalam melakukan dosa boros, selalu melakukan dosa. Apa dia dapatkan halawatut ta'ah? Ya, lezatnya ibadah, lezatnya ketaatan? Qala la, enggak akan dapat dia. Wala man hamma bil ma'asiyah. Yang rencana maksiat itu hilang lezatnya taat sama dia. Ya, hilang. Maknanya kita ada rencana maksiat, kita ada rencana ini belum dikerjain ya. Maka beliau mengatakan, jangankan yang berbuat dosa, yang merencanakan dosa saja itu dia tidak dapati lezatnya taat. Ya. Qala ba'dul ulama mawazinul lail wan nahar arba'ah. Timbangan malam dan siang ini ada 4. Man hafidhaha hufidha waktuhu, ya. Siapa yang menjaga maka waktunya dijaga. Wa man dhayya'aha dhayya'a waktu. Siapa yang membuang ini waktu maka sia-sialah waktunya. Jadi ada 4 waktu harus kita jaga. Ya, pertama wahiya akhirul lail sahran. Akhir lail sebelum subuh sedikit. Walaupun 1 rakaat. Ya, atau walaupun hanya ingat Allah saja. Ya, sebenarnya sebelum azan kita sudah ingat Allah. Ini waktu. Apalagi kalau sampai sempat sholat 2 rakaat. Apalagi kalau masih sempat baca tasbih, baca istighfar. Ini luar biasa ya. Nah, ini sahar. Ini kita jaga. Jangan sampai luput. Sahar ya, sahur. Orang biasa, orang umum bilang waktu sahur. Sahur itu sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh kita jaga, ya. Maknanya kita hadir waktu itu. Karena di dalam hadis dikatakan yanzilu rabbuna hina yabqa sulusul lail. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala rahmatnya turun ketika malam tinggal 1/3. Ya, lalu dikatakan hal min da'in, apakah ada yang mau berdoa? Ya. Fa astajibula hal min mustaghfirin, apa yang ada yang mau istighfar. Jadi Allah tantang, dipanggil, mana? Cuman yang bangun waktu itu maaf-maaf ya, banyakan kagak kan? Ya. 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 Hal min talibi hajah, apakah ada yang mau minta hajatnya? Makanya sebahagian diriwayatkan ada salah seorang sufi, itu kalau waktu itu dia hanya mengatakan ana, saya ya Allah, saya. Cuman bilang saya saja. Ya, lalu ditanya, iya kan Allah mengatakan apakah yang ada yang mau istighfar? Saya. Ada yang mau doa? Saya aja bacanya. Ya. Ini sudah wasol ya, udah nyambung dia sudah nyambung sama Allah. Jadi dia nggak apa-apa menyibukkan dirinya. Malah kalau tidak salah, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar itu beliau kalau waktu itu anaknya masih kecil-kecil itu dicubit sama dia. Paham? Dicubit. Biar nangis. Maknanya biar Allah dengerin suara anak saya, Bos. Masih kecil, 1 tahun 2 tahun. Ya, mana bisa anak-anak begitu doa, belum bisa kan? Kata beliau enggak, biar suara anak saya didengar, udah gitu aja. Dicubit anaknya. Akhirnya sampai anak ini, Masya Allah ya, dikatakan anaknya semuanya jadi wali ya, jadi wali. Ini satu kelebihan. Jadi maknanya yang penting suara kita terdengar. Ya. Jadi ini juga salah satu daripada cara ya perlu kita tiru ya. Maknanya bagaimana membangun anak kalau bapaknya enggak kan susah juga ya, orang tuanya. Kesian. Ya, banyak orang sayang sama anaknya luar biasa. Sampai dia padahal yang namanya sayang anak, kita jaga dia jangan sampai kena api neraka kan. Itu namanya sayang anak luar biasa. Ya. Wahia akhirul lail sudah. Wa ba'da sholatis subuh ilal isyraq, dan juga setelah sholat subuh kita isi apa saja. Ya, jangan sampai kita habis subuh tidak ada sama sekali mengingat Allah. Ya. Nah, di antaranya alhamdulillah pada pagi hari ini kita isi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qoblal maghrib, dan sebelum maghrib, ya, walaupun sedikit sebelum maghrib
paling tidak kita sudah ada mengingat Allah. Ya. Ini Masya Allah. Ya, akhir zaman biasanya orang tahu-tahu azan aja ya. Padahal semestinya kita sudah ada, maknanya sebelum adzan itu sudah wudu, sudah mandi, yang mau mandi, sudah duduk. Maknanya ini harus kita jaga. Wa ba'da sholatil maghrib wal isya, dan setelah sholat maghrib sampai isya. Ini 4 waktu kita jaga. Kalau 4 ini luput, berbahaya ya, berbahaya. Hatta qala Syekh Ahmad ibnu Sa'id ibnu Ali ibnu Muhammad al-Mulaqqab bil A'war nafa'allahu bih, li'an yudraba wajhi bi syu'lah min nar, ya, maknanya wajah saya dipukul dengan kobaran api, ahabbu ilayya, lebih baik, lebih saya senangi daripada ayyukallimani ahad, daripada saya diajak cerita atau diajak bicara bainal maghrib wal isya. Maknanya saya lebih baik ditampar pakai api daripada ada yang ngajak saya bicara. Ini apalagi duduk di televisi maghrib. Ini apa nih? Bicara saja, saya lebih pilih ditampar pakai api daripada ada orang yang ngajak saya bicara pada waktu maghrib sampai isya. Ya. Malah ada salah seorang ditanya, katanya, ya Imam, saya ini bagusan mana? Saya hidupkan antara maghrib dan isya atau saya puasa? Kata beliau, ya kau puasa, kau juga hidupkan antara maghrib dan isya. Kata dia, saya nggak bisa. Saya kalau puasa, saya sibuk buka. Ya, maknanya waktu saya pakai buat buka, buat ini, buat ini. Kata syekhnya, tidak usah kau puasa, hidupin aja maghrib isya. Dari pentingnya ya. Kata beliau, saya ini mana yang baik, saya puasa atau saya hidupkan maghrib sampai isya? Kata gurunya, dua-duanya bagus. Kau puasa juga, kau hidupkan maghrib isya. Kata dia, saya nggak bisa. Kalau saya puasa, Masya Allah, harus siap ini, apa namanya, ada ini, futurnya, disiapin, nggak bisa, masa langsung. Kata beliau, sudah, kalau begini, mending kamu hidupin maghrib isya deh. Tidak usah puasa. Berarti lebih penting ya. Iya. Wa kana aidan idza quriya indahu sifatul auliya wa manaqibul asfiya wa karamatil atqiya. Ya, ada juga di antara mereka apabila dibacakan di sisinya sifatnya para wali-wali dan manaqib, maknanya kehidupannya para orang sufi, wa karamat, dan karamah mereka al-atqiya, orang-orang yang bertakwa, yaqulu. Kata beliau, in sabakuna bil mawahib, kalau mereka mengalahkan kita, mendahului kita dengan mawahib, maknanya dengan warid, kemarin sudah dijelaskan, mereka dapat karomah, ya, sabaknahum bil a'mal, yakni al-mukashib, kami dahulu dia dengan amalan, maknanya kita beramal, walaupun nggak ada karomah, yang penting kita pakai ini waktu, ya, jadi mereka juga merasa bangga, ya, walaupun tidak ada karomah yang kita lihat, yang penting waktu kita terisi, itu sudah luar biasa. Wadhalika has minhu ala mulazamatil aurat. Ini merupakan anjuran di dalam mulazim ataupun merutini daripada wiridan. Ya, kita sudah tahu kemarin bagaimana beliau menjelaskan bahwa wiridan ini lebih penting daripada karomah. Ya, karomah hasil daripada wiridan. Maknanya al-wirid lebih utama daripada warid. Warid itu hasilnya zikir. Kadang ada orang punya keramat, punya ini segala macam. Katanya kalau keramah ini waktu meninggal masih ada, ya. Tapi kalau wiridan adanya hanya di dunia. Jadi kita utamakan zikir daripada warid, maknanya karomah yang biasa nampak daripada para aulia. Kau jangan kejar itu, kau kejar wiridnya, ya. Karena wiridan ini hanya ada di dunia. Kalau waridnya, karomahnya sampai kau mati masih ada. Berapa banyak orang sudah meninggal masih ada tasarrufnya. Ya, masih bisa mengeluarkan karomah. Ya, masih banyak. Bahkan sampai di hari kiamat masih ada. Jadi kita utamakan yang lenyap, ya, tidak kembali lagi, yaitu zikir ataupun wiridan yang ada di dunia ini. Ana al-lail wa nahar, maknanya kita berusaha melazimkan wiridan, zikir siang dan malam. Talaban linafahatir rahim, mengharapkan daripada nafahat,
ya, hembusan daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Wa ta'arrudan li faidi faidati fadlih, ya. Jadi maknanya kita berusaha siang dan malam daripada zikir, ya. Kita isi kita punya waktu sebisa mungkin. Nah, itulah sebabnya juga sebelumnya kita membiasakan, ya, apalagi di rumah, ya, itu bagusnya ada tulisan-tulisan bacaan, itu membantu, ya, mengingat seperti hadza min fadli rabbi. Paling tidak kan kita ingat Allah. Ada tasbih kegantung, ya, di laci duit taruh situ, jadi, ya, di mana lagi banyak ini, yang banyak beli 2 lusin nggak masalah kayak, digantung. Jadi kita lihat, ingat daripada majang-majang apa yang mananya yang bukannya apa, ya, kadang ada pajangan tidak ada gunanya. Kita kalau boleh majang-majang yang membuat kita ingat, diantaranya foto-foto para wali-wali, kita bisa sadar, ya Allah, ya, kapan kita bisa, enggak usah seperti dia, paling tidak berkahnya dia, ya, itu namanya apa namanya, kita ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong, ya, kita perlu ditolong di dalam zikir. Wa hukiya Syekh Ibnu Abbad fi Syarhil Hikam, dihikayatkan, ya, pada Syekh siapa namanya, Ibnu Abbad, qala Abul Qasim Al-Junaid, berkata Imam Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu, kuntu jalisan fi masjid, ya, As-Sawanziyah, ya, ini nama masjid, ya. Kata beliau, saya pernah duduk di masjid, antadziru janazah, saya menunggu jenazah. Biasa kan, kadang-kadang ada jenazah kita tunggu di masjid karena sebentar lagi disolati. Usolli alaiha, maknanya saya mau mensolati itu di jenazah. Wa ahlu Baghdad ala tabaqatihim julus, dan orang-orang Baghdad, karena beliau ini Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau tinggal di Baghdad. Orang-orang Baghdad ala tabaqatihim, maknanya tingkatannya, ada orang awam, ada ulamanya dan seterusnya. Julusun yantadirunal janazah, mereka pada duduk menunggu jenazah. Fara'aitu faqiran alaihi atharun nusuk, saya melihat ada seorang fakir, maknanya kelihatannya seperti orang miskin, ada bekas ibadah. Yas'alun nas, dia minta sama orang. Jadi kumpul di Masjid Baghdad menunggu jenazah. Tiba-tiba ada seorang, ya, dalam bentuk pakaian miskin, lalu dia minta kepada orang. Fakultu fi nafsi, lalu saya berkata dalam diriku, lau amila hadza amalan, seandainya orang ini bekerja, yasunu bihi nafsu, maknanya menjaga dirinya daripada minta-minta, ya, coba dia cari kerjaan gitu, ya. Ini di hatinya, ya. Ini Imam Junaid berbicara di hatinya. Ini orang ngerepotin, ya, pakai minta-minta, orang lagi nunggu jenazah, dia minta-minta. Coba dia cari kerjaan gitu, apa kek yang bisa membuat menjaga dirinya sehingga tidak mengemis. Lakana ajmal, ini lebih bagus. Falamman saraftu ila manzili, kata Imam Junaid, setelah saya pulang ke rumahku, wa kana li syai' minal wirid billail, saya ada kebiasaan wiridan di malam hari, hattal buka was shalah, maknanya biasa saya ada wiridan baca Quran, zikir, sampai saya ada wiridan nangis. Paham, ya, maknanya tiap hari beliau nangis. Tapi subhanallah nggak bisa nangis. Saya nggak bisa nangis, kata dia. Mau sholat juga malas, mau baca Quran juga tidak kuat. Fasakula ala jami'i auradi, saya jadi berat dari semua wiridanku. Mau nangis nggak bisa, mau sholat nggak bisa, mau baca Quran nggak bisa. Berat seluruh wiridan saya lakukan. Fasahirtu, sehingga saya begadang, maknanya duduk aja nggak bisa berbuat apa-apa. Wa ana qa'id, dan saya dalam posisi duduk. Faghalabani ainai, lalu saya terkalahkan oleh mataku, maknanya ketiduran. Saya kalah sama mata, maknanya ketiduran, tertidur. Setelah tertidur, faraitu dzalil kal fakir ja'u bihi ala khawan, lalu saya lihat orang fakir tadi datang di meja, ya, dia bawa meja. Di situ mamlu, faqala li, maknanya meja yang memanjang, kayak apa namanya, biasa ada acara, ya,
Faqaluli, lalu mereka mengatakan, kul lahmah, makan dagingnya. Ya. Fadigtabtahu, kau sudah menggibah dia. Karena orang yang menggibah orang, ngomongkan kejelekannya, ini bukan bicara ya, baru hatinya yang bicara. Katanya kau udah makan dagingnya dia. Ya, dalam Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu senang makan daging saudaramu? Maknanya makan daging saudara, kita omongin dia. Beliau bukan bicara, cuman hatinya yang bicara. Ini orang nggak beres ini. Hatinya saja. Ini sudah dianggap ghibah. Ghibatul qalb ya, maknanya hatinya menggibah orang. Ini dia punya ibadah tidak bisa dia lakukan, berat. Nah, makanya tadi disebutkan, apakah orang yang maksiat bisa merasakan lezatnya ibadah? Katanya jangankan yang maksiat, yang merencanakan saja itu hilang, nikmatnya ibadah hilang. Ya, maaf kita ukuran akhir zaman yang namanya nangis itu jarang. Kalau orang dulu wiridan, tahu wiridan, tiap hari nangis terus ya. Berapa banyak diantaranya Al-Imam Auza'i itu beliau ada salah seorang wanita datang ziarah ke rumahnya, lalu dia lihat di sajadahnya ada kayak ngompol. Kata perempuan ini, anak kamu ngompol di sejadah? Kata enggak, ini air matanya Syekh di malam hari. Ya, maknanya air matanya saya punya suami kalau sholat malam menangis sampai basah dia punya sejadah seluruhnya. Ya, ini nangis tidak gampang ya. Maknanya orang nangis itu bukan, insya Allah kita kasih cabai belum tentu bisa. Ya, kalau bukan dari dalam, bukan dari khusyuk yang tinggi tidak bisa nangis. Nah, kita coba akhir zaman mau nangis jarang nangis. Kenapa? Karena maaf ya, hati kita tertutup ya dengan maasi, dengan maksiat. Ya. Setelah itu dilihat dalam mimpinya, kamu menggibah dia. Fakashafali anil hal. Lalu dibuka kepada saya, bagaimana? Fakultu maktabtuhu. Saya enggak pernah ngomongin dia. Maknanya, jadi Imam Junaid menentang, enggak, saya enggak pernah menggibah dia. Walakin kultu fi nafsi, tapi saya pernah mengatakan dalam diriku. Ya. Lalu dikatakan, ma anta mimman yardo minka bimisli. Kamu juga tidak kepengen kan ada orang yang ngomongin kita, coba kita melakukan sesuatu. Kamu setuju nggak ada orang yang hatinya berbicara, wah ini orang tidak benar. Kau kan tidak senang. Ya. Kalau demikian maka jangan. Maknanya jangan kau lakukan. Apalagi sampai keluar di mulut ya. Idhab, kau pergi sekarang, wastahillah, minta halalnya. Kau minta halal, minta maaf sama dia. Fa asbahtu, maka pagi-paginya walam azal ataraddad. Saya tiap hari ke masjid tadi nyari itu orang. Tiap hari nyari, ya. Hatta ra'aituhu fi maudhi, sampai saya nemuin dia di satu tempat, yaltaqitu minal ma'. Inda taraddudil ma' awraqan. Subhanallah, dia nunggu di air yang mengalir. Dia nunggu sisa-sisanya. Biasa orang habis makan semangka kan itunya dibuang. Itu ditunggu sama dia. Orang habis makan pepaya, kulitnya kadang-kadang ada orang kan ngupasnya agak tebalan dikit kulitnya, itu yang dia makan. Ya, karena ini sudah pasti halal, orang udah buang. Ya, itu yang dia makan. Aurakan minal bakal, daripada sisa-sisa sayur-sayuran apa saja. Timun, orang biasa ngupas timun, ya, biasa kepalanya yang agak ini dipotong. Ya, itu yang dia cari. Karena ini sudah jelas maknanya kalau timunnya utuh dibuang, jangan-jangan orangnya belum ini kan, masih mau make, masih mau makan. Kalau yang sudah begini sudah pasti orang sudah buang. Itu yang dia cari. Ya biasa kita lihat orang ngupas-ngupas ya, ada dia ambil. Kemudian dia cuci, dia ambil, dia cuci, dia makan. Fasallamtu alaihi. Lalu Imam Junaid mengatakan saya memberi salam kepada dia. Faqala li, lalu kata dia, ta'ud, masih mau ngulangin lagi? Ya, masih mau ngomongin orang? Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, karena ini Abul Qasim julukan ataupun kunyah daripada Imam Junaid. Qultula, kata Imam, enggak, udah, saya enggak mau lakuin lagi, udah, ana tobat.
Ana sudah tobat sudah. Faqala ghafarallahu, semoga Allah mengampuni kita, lana walak, saya dan kamu. Ya, intaha. Ya, setelah itu kata Imam Junaid, kembali lagi saya punya kebiasaan. Maknanya saya nangis sudah bisa, baca Quran bisa, sholat lagi nikmat. Ini Imam Junaid Sayyidut Ta'ifah, pencetus daripada madhab tasawuf. Kenapa Imam Junaid? Bukan berarti sebelumnya tidak ada tasawuf. Imam Junaid ini adalah orang yang pertama mengeluarkan istilah-istilah tasawuf. Istilah tasawuf ini diantaranya saya contohkan adalah al-mahu wal fana. Maknanya di dalam tasawuf ada istilah mahu. Kita ini hapus diri kita. Jangan nganggep punya. Biasanya kalau orang kurang dihormatin, kesel. Kamu nggak tahu saya ya? Kamu merasa masih ada. Masih ada. Kalau tasawuf nganggep dirinya tidak ada. Sawa'udzam wal madah. Bagi dia dicela, dipuji sama saja. Nggak ada. Ya, ini mahu wal fana. Fana nggak ada, hilang. Hilang di peredaran. Kalau masih merasa kadang-kadang orang kurang hormat, jemputannya kurang pas, nggak jadi naik. Mobil nggak ada AC-nya, nggak mau naik. Ya, bagaimana mau jadi ahli tasawuf kalau begini? Ya, jadi maknanya masih merasa dirinya ada. Kapan bisa wasol? Kita mahu hapus diri kita ini tidak ada, tidak ada. Paham maknanya ya? Ya ada, orangnya ada, cuman merasa tidak ada. Orang hormat, alhamdulillah. Ya menurut menurut dia mungkin kita baik. Dia nyelah kita, ya memang kita memang dari dulu jelek kok. Jadi begitu. Ya begitu aja. Ya ini beliau Imam Junaid yang pencetus ini kaidah. Ada mahu, ada pana, ada ini segala macam ya. Maka beliau dijuluki Sayyidut Ta'ifah. Maknanya imam daripada Ta'ifah, yaitu ahli fikih dan tasawuf. Adapun sebelumnya itu sudah banyak guru beliau juga As-Sari As-Saqati. Ini juga dan juga gurunya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi dan juga Al-Imam Ali Ar-Ridha sampai ke atas Imam Ja'far Shadiq dan juga Al-Imam Hasan Al-Basri. Semuanya ini imam tasawuf. Tapi belum ada kaidah, ya, paham maknanya? Ya? Maknanya belum ada istilah-istilah. Ya. Jadi Imam Junaid ini Sayyidut Ta'ifah, pemimpin ataupun imam daripada imam tasawuf. Ini dalam keadaan posisi seperti ini. Ya. Intaha manaqalna min hadhil hikayah. Maka sudah selesai daripada yang kami terima daripada hikayat allati amaraha wa qaddaraha. Maknanya orang yang bisa melihat ini semuanya, wallahu yatawalla, dan juga Allah lah yang mengambil alih. Maknanya kita selalu mengharap dari Allah ya taufik. Kita minta kepada Allah taufik. Ya Allah, khususnya islahin niyah, di dalam membenarkan niat, mengarahkan kita punya ibadah. Kita minta ya. Fa innahu lid-du'a sami, karena Allah ini sama doa mendengarkan. Ya, kita minta. Ya. Kita minta kepada Allah supaya kita-kita ini dijadikan dari hamba-hambanya yang mukhlasin, orang ikhlas. Karena dikatakan ikhlas ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba kami yang kita ikhlaskan. Jadi Allah yang membuat mereka ikhlas. Ikhlas nggak ada sekolahnya, nggak ada tuh perguruan ikhlas, ada, tidak ada bisa. Maknanya ada orang ilmunya banyak tapi Allah tidak beri dia keikhlasan. Al-ikhlas sirrun min asrarillah yadau fi qulubi ibadihi man ahab. Ikhlas ini rahasianya Allah. Dia taruh di hati-hati hambanya yang dia cintai. Ya, jadi kalau Allah cinta kepada seorang hamba, itu diberikan ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keikhlasan. Wal bi ijabati syari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Maghfur ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.